memanggil saya dengan Bu Cesya, bisa juga dengan, kalau kepanjangan kalian juga bisa memanggil dengan Bu Cece. Baik, kalian siap belajar? Siap. Oke. Baik anak-anak, tolong disimak ya untuk pembelajaran pertama yang akan Ibu sampaikan, yaitu organ gerak manusia. Apa yang kamu ketahui tentang gerak pada manusia? Gambar dan alat peraga. Lain kali juga akan sebelumnya ya. Terima kasih atas tahu dan informasinya. Aku harus belajar. Anak seperti Safira punya pembelajaran sendiri. Aku tidak boleh mengabaikannya. Membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang proses pernapasan. Tapi kali ini Bu Kesya membawa alat peraga. Terus Bu Kesya juga akan menulis di papan tulis karena ada salah satu teman kalian yang menyandang disabilitas tunarungu. Oke, bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Ibu akan memulai pelajarannya ya. Di sini Ibu akan memberikan video tentang bagaimana proses pernapasan. Bisa kalian simak, jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di akhir video ya. Ya, Bu. Oke. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita Safira. organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini Ya, Bu. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas Setiap anak istimewa, yang harus berubah adalah cara kita mengajarnya. Bukan mereka yang harus mengerti, tetapi kita yang harus memahami. Pendidikan untuk semua. suara mereka harus kita temukan, walau tak terdengar. Karakteristik anak tunarungu ada 3. Yang pertama fisik, anak tunarungu sering mengalami masalah keseimbangan karena organ keseimbangan di telinga juga terganggu. Cara berjalan mereka bisa kaku atau membungkuk. Selain itu, pernapasan mereka saat berbicara cenderung pendek dan tidak teratur karena tidak terbiasa mengatur suara. Yang kedua, penglihatan.
indera penglihatan menjadi sangat dominan. Anak tunarungu cenderung mengandalkan penglihatan untuk memperoleh informasi dan pengalaman sehari-hari. Yang ketiga, ada komunikasi. Kesulitan dalam komunikasi lisan adalah ciri utama. Mereka lebih mengandalkan bahasa isyarat, gerak tubuh, dan membaca gerak bibir. Untuk cara penanganan anak tunarungu dapat menggunakan alat bantu dengar dengan gangguan penderitaan ringan hingga sedang. Alat bantu dengar dapat membantu meningkatkan kemampuan mendengar dan berkomunikasi. Yang kedua, ada terapi dan intervensi diri. Contohnya, terapi auditori, verbal terapi. Terapi ini bertujuan mengembangkan kemampuan bahasa verbal anak tunarungu melalui pelatihan mendengar dan berbicara secara intensif. Peran orang tua sangat penting dalam keberhasilan terapi ini, termasuk melakukan pengulangan latihan di rumah. Terapi yang kedua yaitu berbicara dan bahasa, membantu anak belajar mengucapkan kata dan memahami bahasa secara lisan. Yang ketiga, terapi fisik dan okupasional terapi untuk melatih otot-otot tubuh dan meningkatkan koordinasi motorik. Yang keempat, social skill training, melatih keterampilan sosial agar anak mampu berinteraksi lebih baik dengan lingkungannya. Yang kelima, picture exchange communication system, metode komunikasi menggunakan alat gambar untuk membantu anak mengekspresikan keinginan atau kebutuhan. Selanjutnya untuk penanganan yang ketiga yaitu menggunakan pendidikan khusus dan inklusi. Anak tunarungu membutuhkan pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, baik di sekolah luar biasa atau SLB maupun sekolah inklusi dengan dukungan fasilitas dan tenaga pendidik khusus. Untuk penanganan yang keempat, dukungan emosional dan motivasi. Memberikan perhatian seperti kasih sayang serta motivasi secara konsisten sangat penting untuk membangun kepercayaan diri dan kemandirian anak tunarungu. Penanganan yang tepat dan komprehensif termasuk dukungan keluarga, penggunaan alat bantu, terapi, dan pendidikan khusus dapat membantu anak tunarungu berkembang secara optimal dan beradaptasi di lingkungan sosialnya. Kadang suara memang tak terdengar, tapi dengan gambar, isyarat, dan hati yang terbuka, semua bisa dimengerti. Anak tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran, baik secara kurang dengar maupun tuli total, sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna dan bahkan sama sekali. Gangguan ini bisa bersifat bawaan sejak lahir atau terjadi setelah lahir akibat faktor genetik, infeksi, cedera, atau paparan suara keras dalam waktu